Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Putri Nedia dengan NIM 11018011138 dengan mata kuliah KKPMT 5, dosen Bu Yulfa Yulia SST MKM. Saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang bab 18, bab 21 dan bab 22. Yang pertama, pada bab 18 terdapat simptom psych and abnormal clinical and laboratory finding not elsewhere classified R00 sampai R99. Pada bab ini berisi gejala, tanda, hasil pemeriksaan yang abnormal dari prosedur klinis dan penyelidikan lain dan diklasifikasi di bagian lain. Tanda dan gejala yang memberi diagnosis secara umum mencangkup kondisi dan gejala yang kabur, sehingga tanpa pemeriksaan lebih lanjut kasus ini mungkin memiliki diagnosis yang seimbang pada dua atau lebih penyakit atau sistem tubuh. Hampir semua kategori dalam bab ini dianggap NOS, etiologi tak diketahui atau sementara. Kondisi dan tanda atau gejala yang termasuk dalam kategori R00 sampai R99 terdiri dari R00 sampai R99 tanda dan gejala pada sistem sirkulasi dan pernafasan. R10 sampai R19 tanda dan gejala pada sistem pencernaan dan abdomen. R20 sampai R23 tanda dan gejala pada kulit dan jaringan subkutis. R25 sampai R29 tanda dan gejala sistem syaraf dan muskuloskeleton. Selanjutnya R30 sampai R39 tanda dan gejala pada sistem perkemihan. R40 sampai R46 tanda dan gejala pada kondisi, keadaan, emosi dan tingkah laku. R47 sampai R49 tanda dan gejala pada bicara dan suara. R50 sampai R69 tanda dan gejala umum. R70 sampai R79 hasil abnormal pada pemeriksaan darah tanpa diagnosis. R80 sampai R82 hasil abnormal pada pemeriksaan urin tanpa diagnosis. R83 sampai R89 hasil abnormal pemeriksaan cairan tubuh dan zat jaringan lain tanpa diagnosis. R90 sampai R94 hasil abnormal citra diagnostik dan function studies tanpa diagnosis. R95 sampai R99 penyebab kematian yang tidak jelas dan tidak diketahui. Pada bab 21 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan Z00 sampai Z99, bab ini digunakan untuk perbandingan internasional atau pengkodean mortalitas primer. Kategori Z00 sampai Z99 disediakan untuk di saat-saat ketika keadaan selain penyakit, cedera, atau penyebab eksternal yang bisa diklasifikasikan pada kategori A00 sampai Y89 tercatat sebagai diagnosis atau masalah. Bisa muncul dalam dua macam cara. Yang pertama, ketika seseorang yang mungkin sakit atau tidak sakit mengunjungi sarana pelayanan kesehatan atau SPK untuk suatu tujuan khusus, misalnya untuk mendapatkan asuhan atau pelayanan terbatas untuk kondisi sekarang. Yang kedua, ketika terdapat keadaan atau masalah yang mempengaruhi status kesehatan seseorang, tetapi keadaan atau masalah itu bukan merupakan penyakit atau cedera sekarang. Pada blok ini terdapat beberapa blok, yaitu Z00 sampai Z13 orang-orang yang mendatangi SPK untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Z20 sampai Z29 orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan penyakit menular. Z30 sampai Z39 orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan reproduksi. Z40 sampai Z54 orang-orang yang mendatangi SPK untuk prosedur dan asuhan kesehatan spesifik. Z55 sampai Z65 orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan sosioekonomik dan apikososial. Z70 sampai Z76 orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan hal-hal lainnya. Z80 sampai Z99 orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan riwayat keluarga
dan pribadi serta kondisi tertentu yang mempengaruhi status kesehatan. Pada bab 22, Codes for Special Purpose untuk penyakit khusus atau wabah pandemi. Blok-blok pada bab ini terdapat U00 sampai U49, kode sementara penyakit baru yang etiologinya tidak pasti. U80 sampai U89, agen bakteri yang resisten terhadap antibiotika. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.